Terlihatlah sosok kepala tersebut melayang-layang dan hanya sebatas leher dengan isi perut yang menggelantung. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, buat kalian yang mempunyai cerita horor yang kalian alami secara pribadi, kalian bisa kirim cerita tersebut ke email tim Kamar Jerry. Nanti kisah kalian akan diangkat dan diceritakan di Kamar Jerry. Geng, oke, kemarin kita sudah membahas tentang Kalimantan. Seperti yang kita ketahui, ada sesosok hantu atau makhluk halus yang sangat terkenal di Kalimantan yang disebut dengan Kuyang. Namun cerita kita hari ini bukan berasal dari Kalimantan, tapi justru berasal dari Sumatera Utara. Yang dimana di dalam cerita ini, si pengirim email atau si pengirim cerita menceritakan langsung kisah yang dialami oleh keluarga kandungnya, yaitu kakaknya yang diteror oleh Kuyang hingga sampai meninggal dunia. Langsung aja kita bahas kisah ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, sebelumnya gue bacakan dulu isi dari email ketika si pengirim ini menyapa gue. Dia bilang, "Assalamualaikum Kak Jerry, nama saya Alfi. Saya berasal dari kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dan saya di sini ingin menceritakan pengalaman yang terjadi kepada kakak kandung saya yang bernama Syarah Vina." Setelah gue baca cerita dari Alfi ini geng, ini lumayan membuat bulu kuduk gue merinding. Karena memang apa yang dia ceritakan benar-benar seram. Jadi ceritanya itu berawal pada tahun 2018. Dia bilang kakaknya itu adalah seorang istri dari seorang abdi negara, atau bisa dibilang polisi atau mungkin tentara begitu. Sementara kakaknya yang dipanggil dengan nama Syarah itu adalah seorang dokter bedah yang membuka praktek di daerah kota mereka tinggal, yaitu daerah Binjai. Terus Kak Syarah ini memang sedikit peka dengan yang namanya makhluk halus. Jadi kayak orang-orang yang bisa merasakan keberadaan atau kehadiran makhluk halus di sekitarnya dia. Bahkan ketika dia dinas malam atau sedang piket gitu ya di tempat kerjanya di rumah sakit, itu dia sering sekali melihat penampakan-penampakan serta merasakan kehadiran makhluk halus. Sampai-sampai Kak Syarah ini merasa terbiasa gitu ya dengan apa yang dia alami. Setiap harinya dia diganggu, setiap harinya dia harus mengalami hal-hal horor. Akhirnya dia sudah kebal dengan kondisi tersebut. Lalu singkat cerita geng, setelah 4 tahun dia bertugas sebagai seorang dokter, dia pun menikah dengan seorang abdi negara bernama Bang Yuda. Jadi Bang Yuda ini adalah seorang tentara. Pada awal pernikahan semuanya berjalan lancar, baik-baik aja, sampai pada akhirnya Bang Yuda ini dipindah tugaskan ke sebuah daerah terpencil di daerah Sumatera Utara sana. Di saat pertama kali Bang Yuda ini pindah ke kesatuan yang baru, istrinya Kak Syarah tidak langsung ikut bersama Bang Yuda. Jadi Kak Syarah ini harus menyiapkan berkas-berkas serta surat pemindahan untuk ikut bersama suaminya. Selang 2 bulan, barulah Kak Syarah ini ikut pindah dengan Bang Yuda ke tempat tugas barunya. Di saat itu Bang Yuda ini mempunyai pangkat yang sudah tinggi. Mereka mendapatkan sebuah rumah dinas yang cukup besar. Dan rumah yang mereka tempati itu terletak di ujung lorong barak. Dan itu merupakan satu-satunya rumah yang masih kosong di saat itu. Kondisi rumahnya itu cukup serem ya kalau dari yang digambarkan. Dikelilingi dengan pohon-pohon sawit dan juga beberapa pohon beringin di sekeliling rumah. Di awal-awal mereka tinggal, rumah ini tidak terlihat janggal, tidak ada hal-hal yang menakutkan. Semuanya berjalan biasa aja. Sampai pada akhirnya, beberapa bulan kemudian, barulah hal-hal ganjil terjadi. Kejadian ini berawal ketika suaminya harus melaksanakan latihan di dalam hutan
bersama para anggotanya yang lain, dan ini berjalan selama 1 minggu. Di saat itu, ketika Bang Yuda ini akan berangkat untuk latihan, Kak Syara kebetulan sedang di rumah sakit, sedang bekerja. Langsung di saat itu Bang Yuda nyamperin Kak Syara ini untuk meminta izin pergi dan menyampaikan pesan berhati-hati di rumah. Dan Kak Syara ini piket sampai dini hari, yaitu sekitar jam 3 subuh. Akhirnya dia pulang selesai dari bekerja. Jam 3 dia pulang, dia menyusuri jalanan rumah-rumah dinas yang ternyata kebanyakan dari rumah dinas itu kosong. Dikarenakan para istri dari tentara-tentara ini itu lebih memilih untuk menginap di luar ketimbang menginap di rumah dinas mereka di saat suaminya bertugas. Memang ada beberapa rumah yang ada penghuninya gitu ya. Jadi ada asrama-asramanya juga untuk yang pangkat-pangkat kecil. Nah itu ada beberapa istri dari tentara ini yang tetap stay, tapi nggak banyak gitu. Kebanyakan tuh malah milih untuk nginap di luar. Sampailah Kak Syara ini ke rumahnya. Di saat itu dia langsung bersih-bersih, bersiap akan tidur. Tiba-tiba belum berselang lama dia naik ke tempat tidur, terdengar suara tapak kaki, dan itu seperti langkah seorang tentara yang menggunakan sepatu. Sontak di saat itu Kak Syara ini terbangun karena mengira apa mungkin suaminya pulang, atau mungkin suaminya nggak jadi untuk latihan, atau justru suaminya pulang ke rumah karena ada barang yang tertinggal gitu. Akhirnya Kak Syara ini langsung keluar dan menyapa suaminya. Ternyata ketika dia buka pintu tidak ada orang sama sekali di luar, dan kagetnya Kak Syara ini karena dia yakin banget dengan jelas dia mendengar kalau ada suara telapak kaki di saat itu. Akhirnya dia memilih untuk membuka pintu halaman depan karena rasa penasaran tadi, namun tidak ditemukan siapapun di depan rumahnya. Akhirnya Kak Syara di situ agak kayak pikirannya tuh jadi kemana-mana, tapi dia tidak mau berpikir ke arah yang negatif. Dia tidak mau berpikir hal-hal yang horor, janggal dan segala macam. Akhirnya dia memilih untuk masuk ke rumah dan kembali tidur. Lalu 1 minggu kemudian, sudah berlalu, tidak terjadi apa-apa. Bang Yuda pun pulang ke rumah, disambut oleh Kak Syara, dan kehidupan mereka berjalan seperti biasanya. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba Kak Syara ini mual-mual dan langsung dibawa ke klinik. Kejadiannya pada pagi hari saat mereka sedang sarapan. Lalu sesampai di klinik, setelah diperiksa, ternyata Kak Syara sedang hamil. Nah, di saat itu berbahagialah keluarga kecil ini karena mereka akan segera mendapatkan momongan. Semuanya berawal dari sini. Hal horor, hal janggal, hal yang menakutkan dimulai setelah Kak Syara hamil. Apa yang dia dengar kemarin, suara kaki melangkah, suara orang yang masuk ke dalam rumah, itu ternyata benar-benar makhluk halus. Berawal dari Bang Yuda bertugas menjaga kediaman komandannya gitu ya. Dia lagi piket untuk jaga malam. Kak Syara ditinggal sendiri di rumah. Sekitar jam 2 pagi, kejadian janggal pun terjadi. Kak Syara yang sedang tidur merasa di antara sela kakinya, atau maaf dengan kata kasar, di daerah selangkangannya dia merasa sangat dingin dan juga basah. Di saat itu dia merasa aneh karena kondisi dia sedang lemah, dia sedang hamil gitu. Terus dia merasa kayak di selangkangannya basah dan dingin. Takutnya dia terjadi apa-apa dengan kandungannya. Lalu beberapa saat kemudian, karena merasa itu semakin aneh, akhirnya dia berusaha untuk mengintip ke arah bawah. Dan di saat itu betapa kagetnya Kak Syara. Dia melihat sebuah kepala manusia dengan rambut terurai panjang. Yang jelas itu adalah sosok perempuan yang sedang berada di sela-sela kakinya. Dan ketika dia bangun menarik badannya, terlihatlah sosok kepala tersebut melayang-layang dan hanya sebatas leher dengan isi perut yang menggelantung. Di saat itu Kak Syara merasa seperti sedang di dalam mimpi karena yang dia lihat benar-benar menyeramkan. Kepala yang buntung melayang dengan gantungan isi perut dan kepala tersebut sedang menjelati sela-sela pahanya. Kak Syara yang menjerit ketakutan langsung menutup mukanya dengan selimut, dan di saat itu sosok makhluk halus yang menyeramkan ini justru tertawa ke arah Kak Syara dan semakin mendekat. Dikarenakan jeritan Kak Syara ini benar-benar kencang, akhirnya terdengar oleh para pihak keamanan yang sedang berjaga. Dan
Dan di saat itu, para pihak keamanan ini langsung bergegas berlari ke arah rumah Kak Syara. Dalam kondisi yang sangat panik di saat itu, Kak Syara langsung menuju ke arah pintu karena petugas keamanan telah mengetuk-ketuk pintu dengan keras dan Kak Syara langsung membuka pintunya. Dan di saat itu, pihak keamanan sangat kaget melihat kondisi Kak Syara yang sedang hamil itu benar-benar pucat sekali, seperti orang yang habis ngelihat hal yang serem banget. Dan pihak keamanan ini menanyakan, kenapa Kak Syara menjerit? Ada apa? Dan di saat itu Kak Syara tidak mampu menceritakan apa yang dia alami. Dia benar-benar terpaku, seolah-olah dia mengalami mimpi yang sangat buruk. Nah, akhirnya petugas keamanan ini langsung menelpon suaminya Kak Syara, yaitu Bang Yuda. Di saat itu Bang Yuda yang sedang berjaga langsung menelpon juniornya yang lain untuk menggantikan posisinya dia, sembari dia meminta izin pulang menemui istrinya. Setelah mendapatkan izin, Bang Yuda ini langsung pulang bergegas ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, Kak Syara tetap tidak bisa menceritakan apa yang dia alami. Di saat itu Bang Yuda hanya menanggapi mungkin istrinya ini hanya merasa kesepian, ketakutan, ya kan, terus paranoid yang berlebih, makanya teriak-teriak, ya mungkin juga mengalami mimpi buruk gitu. Akhirnya Bang Yuda menenangkan istrinya dan menunggu sampai esok pagi. Keesokan paginya, ternyata Kak Syara ini jatuh sakit. Dia pucat, demam, dan harus dibawa ke klinik segera karena ini menyangkut dengan kandungannya juga. Sesampainya di rumah sakit, Kak Syara pun dirawat di sana. Barulah Bang Yuda menanyakan lagi, sebenarnya semalam itu kenapa? Dan di saat itu, Kak Syara ini bercerita sejelas-jelasnya tentang apa yang dia alami. Dan ketika Kak Syara bercerita tentang kehadiran sosok makhluk halus yang bisa dikatakan ini adalah kuyang. Di saat itulah Bang Yuda sangat kaget karena selama ini Bang Yuda merasa tidak ada hal janggal di rumah tersebut. Tetapi memang dari kondisi tempat mereka tinggal yang dikelilingi dengan hutan sawit, dikelilingi dengan pohon-pohon beringin, itu sangat memungkinkan untuk seseorang mencari atau menuntut ilmu hitam, salah satunya ya jenis kuyang ini. Karena seperti yang kita ketahui, kuyang itu bukan hantu bukan setan, tapi adalah sesosok manusia yang menuntut ilmu hitam dan terjebak di dalam kondisi yang menyeramkan kayak gitu. Hanya kepala bersama dengan isi perut. Dan di saat itu Bang Yuda menenangkan istrinya dan meminta istrinya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga mereka terjaga. Beberapa hari kemudian, Kak Syara kembali pulih. Dalam kondisi yang benar-benar ketakutan, mereka pulang ke rumah pucat dan Kak Syara masih agak ragu dengan rumah mereka tersebut. Hari berganti hari, akhirnya semuanya mulai tenang. Tidak ada kejadian janggal yang menimpa Kak Syara lagi dan dia mulai sedikit melupakan kejadian seram kemarin. Nah, akhirnya Kak Syara pun memberanikan diri untuk menjalani tugas seperti biasa lagi. Dia bertugas di rumah sakit lagi. Di saat itu, ya karena dia kondisi lagi hamil, dia mendapatkan tugas piket dari pagi ke siang. Kejadian menyeramkan mulai menimpa Kak Syara lagi ketika dia piket siang di rumah sakit tersebut. Di saat jam makan siang, Kak Syara menuju ke dapur rumah sakit. Dia mengambil minum dan mengisi segelas air yang tiba-tiba air tersebut berubah menjadi warna yang benar-benar merah, yang akhirnya dia baru sadar kalau itu adalah genangan darah yang dia isi ke dalam gelas. Dan lantas Kak Syara langsung kaget dan melempar gelas tersebut hingga pecah. Dia menjerit lalu pingsan. Para perawat yang sedang lewat itu langsung menuju ke tempat Kak Syara pingsan dan melihat Kak Syara sudah dalam kondisi tergeletak tidak sadarkan diri. Namun di saat itu yang dilihat oleh para perawat itu tidak ada darah sama sekali. Jadi dalam kejadian ini seperti Kak Syara ini mengalami halusinasi, namun hal yang dia lihat benar-benar nyata. Para perawat ini pun langsung menolong Kak Syara dan menghubungi suaminya, meminta suaminya untuk datang ke rumah sakit. Suaminya semakin hari semakin bingung gitu ya, apa yang dialami oleh istrinya ini. Ini adalah ketiga kalinya hal horor menimpa istrinya gitu. Pertama, ada orang yang masuk ke dalam rumah mereka dengan suara sepatu. Yang kedua, tiba-tiba dia ketemu kuyang. Yang ketiga ini, tiba-tiba dia melihat genangan darah di dalam gelas minumnya. Ternyata, setelah kejadian darah di dalam gelas ini, teror terhadap Kak Syara semakin hari semakin parah, semakin gila. Tepat pada malam setelah Kak Syara pingsan di rumah sakit, di saat itu tiba-tiba suaminya mendapatkan panggilan untuk persiapan kunjungan panglima di kesatuannya. Di saat itu dia benar-benar ragu bagaimana caranya bisa meninggal
meninggalkan istrinya dalam kondisi istrinya ini diteror terus, ketakutan, dan juga sedang hamil. Dan Bang Yuda benar-benar gak tega meninggalkan istrinya dalam kondisi tersebut. Namun setelah dia berdiskusi dengan Kak Syara bilang justru gak apa-apa Kak Syara ditinggalin. Kak Syara bakal berusaha buat kuat, berusaha buat tenang, dan gak takut. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh Bang Yuda ini adalah tugas negara dari seorang abdi negara gitu kan. Akhirnya tepat jam 9 malam Bang Yuda pun berangkat menjalani tugasnya. Dan Kak Syara dalam kondisi yang masih ketakutan, kondisi yang was-was, deg-degan, akhirnya memilih untuk tiduran di dalam kamar. Dia waspada kiri kanan, gelisah, dan benar-benar ketakutan pada malam itu. Di saat jam 12 malam tepat, tiba-tiba Kak Syara lagi-lagi merasakan hal yang janggal di sela-sela pahanya dia, terutama di area vitalnya. Pada awalnya memang dia merasa kayak dingin, terus juga basah, tapi lama-lama dia merasakan sakit seperti digigit semut atau ada sebuah benda yang menusuk ke kulitnya dia. Di saat itu dia sontak langsung terbangun dan rasa curiganya dia terhadap apa yang pernah dia alami benar-benar terjadi lagi. Di saat itu dia melihat sesosok kuyang yang sebelumnya pernah datang ke kamarnya itu hadir lagi di situ. Dan itu benar-benar sosok yang sangat-sangat menyeramkan, geng. Kak Syara yang benar-benar syok ketakutan akhirnya menjerit sekuat-kuatnya sampai akhirnya dia pingsan lagi. Nah, untuk kesekian kalinya Kak Syara ini mengalami hal mistis tersebut, dan kali ini benar-benar membuat dia syok parah. Dia menjerit habis-habisan dan pingsan seketika. Lalu lagi-lagi dalam kondisi ini pihak yang menjaga keamanan di asrama tersebut atau di komplek perumahan mereka tersebut itu mendengar suara jeritan Kak Syara. Dan di saat itu mereka sudah tahu, wah ini adalah rumah yang sama, kejadian yang sama. Mereka langsung bergegas berlari ke rumah Kak Syara. Dan sesampai di sana mereka berusaha untuk mengetuk pintu rumah tersebut. Namun tidak ada jawaban karena kondisinya Kak Syara sudah pingsan. Dan di saat itu para petugas keamanan ini langsung menelpon suami Kak Syara. Di saat itu para petugas keamanan ini meminta izin kepada si suaminya yaitu Bang Yuda untuk mendobrak pintu rumah tersebut karena takutnya terjadi sesuatu dengan Kak Syara. Karena merasa panik di saat itu Bang Yuda mengizinkan, dan pihak dari petugas keamanan yang sedang piket langsung mendobrak pintu rumah tersebut dengan sekuat tenaga. Dan ketika pintu itu terbuka, betapa kagetnya para petugas ini menemukan Kak Syara yang sudah tergeletak di lantai dan bersimbah darah. Di saat itu juga tanpa pikir panjang para petugas langsung mengangkat tubuh Kak Syara dan membawa Kak Syara ini ke rumah sakit terdekat. Dan akhirnya suaminya yaitu Bang Yuda bergegas meminta izin untuk bisa pulang karena kondisi istrinya tersebut. Setelah mendapatkan izin, dia langsung menuju ke rumah sakit yang dimana di saat itu Kak Syara sedang dirawat di ICU. Betapa kagetnya Bang Yuda saat sampai di rumah sakit. Dia langsung dijemput oleh beberapa dokter dan diajak ke suatu ruangan untuk ngobrol. Dan di sana dia mendapatkan kabar yang benar-benar menyedihkan. Dokter menyatakan kalau Kak Syara mengalami keguguran. Dalam kondisi ini benar-benar membuat Bang Yuda itu merasa sangat terpukul dan sedih karena ini adalah harapannya dia gitu ya. Karena ini adalah keturunan pertamanya mereka. Namun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ini, justru Bang Yuda di saat itu tidak ada di tempat untuk menemani istrinya dan dia sangat menyesali kondisi ini. Sembari menunggu Kak Syara sadar atau siuman dari pingsannya, Bang Yuda ya di saat itu menahan tangisnya lah ya karena dia seorang tentara. Sampai akhirnya istrinya bangun, barulah dia mencoba untuk bercerita kepada istrinya dengan sangat hati-hati agar tidak membuat sang istri merasa sedih yang terlalu dalam. Di dalam kondisi ini Bang Yuda benar-benar semakin serius gitu ya menanggapi cerita dari Kak Syara. Yang dimana mungkin pada awalnya apa yang diceritakan oleh Kak Syara menurut Bang Yuda ini hanya sebuah paranoid atau ketakutan sang istri doang. Tapi karena kejadian keguguran istrinya ini, dia semakin yakin kalau apa yang dialami oleh istrinya ini adalah sebuah
sebuah hal yang nyata. Dan di saat itu Bang Yuda benar-benar menjaga Kasyara dan tidak membiarkan istrinya tinggal sendiri. Jadi di saat dia bertugas atau sedang ingin keluar kota, dia selalu meminta Kasyara untuk berada di tempat yang lain, yang jelas tidak berada di rumah dinas tersebut gitu ya. Dan bahkan kalau bisa di saat Kasyara sedang libur, Kasyara ini harus ikut dengan Bang Yuda. Hari-hari pun berlalu geng. Semua yang mereka alami akhirnya perlahan-lahan mulai terlupakan, dan Kasyara serta Bang Yuda menjalani kehidupan yang normal, walaupun mereka masih terbayang-bayang rasa takut akan kejadian di masa lalu. Dan juga yang dialami oleh Kasyara ini benar-benar membuat dia trauma gitu ya. Lalu beberapa bulan kemudian, ya hampir setahun lamanya, dalam kondisi yang kembali pulih, akhirnya mereka mendapatkan kabar bahagia lagi, yang dimana Kasyara kembali dipercayakan oleh Yang Maha Kuasa untuk mengandung anak. Jadi Kasyara ini hamil lagi. Mereka benar-benar bahagia, dan di saat itu Bang Yuda benar-benar protek kepada Kasyara. Dia tidak mau hal-hal yang mengerikan yang pernah terjadi kepada istrinya itu terulang kembali. Dia benar-benar menjaga istrinya sampai pada akhirnya kandungan dari Kasyara ini berumur 8 bulan. Di saat itu Bang Yuda berpikir kayak ya mungkin ini udah aman gitu ya, karena usia kandungannya udah cukup matang dan juga tinggal 1 bulan lagi akan melahirkan. Di saat kelalaian itulah, atau di saat Bang Yuda mulai menganggap kalau semuanya baik-baik aja, ya dalam artian Bang Yuda mulai lengah gitu ya, karena dia pikir ya usianya juga bentar lagi mau melahirkan, tidak perlu terlalu protek terhadap istrinya. Namun kejadian yang sama akhirnya terulang lagi di saat Bang Yuda ini lengah, yaitu pada umur kandungan 8 bulan. Sosok Kuyang yang pernah mengganggu Kasyara ternyata kembali mengganggu Kasyara pada saat umur kandungannya 8 bulan. Menurut si pengirim cerita, di saat itu orang tua mereka sedang main ke tempat Kasyara. Kedua orang tuanya ingin melihat kondisi Kasyara yang sedang mengandung 8 bulan. Dan di saat orang tuanya main ke tempat Kasyara, mereka berencana untuk membuat syukuran atas kehamilan Kasyara ini. Lalu pada malam harinya, sekitar jam 9 malam, orang tua Kasyara itu sedang berbicara atau berbincang dengan Bang Yuda suaminya tentang persiapan acara syukuran ini. Dan si pengirim cerita yang merupakan adik dari Kasyara bersama adiknya yang lain itu berada bersama Kasyara di dalam kamar. Jadi mereka juga ikut ngobrol-ngobrol dengan Kasyara. Namun entah kenapa di malam itu hawa atau suasana di kamar Kasyara itu berbeda banget. Terasa pengap, panas, dan membuat mereka tidak nyaman. Dan di saat itu mereka mencoba untuk menyalakan AC, karena berpikir ya mungkin dengan menyalakan AC justru akan membuat ruangan tersebut jauh lebih sejuk gitu ya. Namun ternyata kondisinya memang tidak datang dari hawa atau cuaca lah di saat itu, tapi memang kondisinya itu benar-benar berbeda, yang membuat ruangan itu menjadi tidak nyaman. Sampai pada akhirnya adik dari si pengirim cerita ini yang berada di kamar itu juga itu merasa tidak nyaman dan akhirnya keluar dari kamar tersebut. Lalu suatu ketika tinggallah Kasyara dengan si pengirim cerita ini, yaitu adiknya. Dan tiba-tiba Kasyara mengatakan kalau dia haus, dia ingin diambilkan air. Lalu si pengirim cerita ini langsung keluar untuk mengambil minuman. Dan tiba-tiba sesampai dia di dapur saat mengisi air, terdengar jeritan yang sangat-sangat keras dari Kasyara yang berada di dalam kamar. Sontak aja seisi rumah, mulai dari orang-orang yang ada di depan, si pengirim cerita yang sedang mengambil minum, langsung menuju beramai-ramai ke kamar Kasyara. Dan di saat itu kondisinya kamar tersebut terkunci dari dalam. Bang Yuda, suaminya yang panik, langsung mencari cara untuk membuka pintu tersebut. Terdengar suara jeritan minta tolong dari dalam kamar, dan itu adalah suara Kasyara. Di saat itu Bang Yuda langsung mencoba untuk mendobrak pintu itu sekuat tenaga agar bisa terbuka. Dan pintu ini baru bisa kebuka setelah Bang Yuda mendobrak habis-habisan, dan itu waktunya cukup lama. Dan ketika pintu ini kebuka, seisi rumah merasa kaget melihat Kasyara yang duduk di sudut kamar dengan memegang sebelah pisau di tangannya. Entah dari mana dia dapatkan. Dan di saat itu Bang Yuda mencoba mendekati Kasyara. Ternyata Kasyara dalam kondisi kerasukan. Sosok yang merasuki Kasyara ini akhirnya berbicara kepada keluarga. Dia bilang kalau dia tidak akan membiarkan Kasyara ini hidup bahagia. Dan dia juga mengatakan dia tidak akan pergi sebelum membawa janin yang dikandung oleh Kasyara.
Bang Yuda di saat itu merasa panik banget. Dia serba salah gitu ya. Dia kan seorang tentara, yang jelas dia gak takut dengan hal-hal kayak gitu. Tapi yang dia hadapi adalah istrinya. Kalau dia berlaku kasar, kasihan istrinya. Tapi kalau nggak berlaku kasar, ini orang yang lagi kerasukan bisa melakukan hal-hal di luar batas karena dia sedang memegang pisau. Akhirnya Bang Yuda berinisiatif untuk keluar kamar itu mencari seorang ustadz untuk menyadarkan istrinya ini. Di saat Bang Yuda pergi, ayah dari Kasyara serta ibunya yang berada di tempat tersebut berusaha untuk menyadarkan anaknya. Dia membaca ayat-ayat dan doa-doa agar sosok yang merasuki Kasyara ini langsung pergi dari tubuh Kasyara. Ketika ayahnya membaca ayat demi ayat, sosok yang berada di dalam tubuh Kasyara itu justru tertawa semakin menyelekit yang membuat seisi rumah benar-benar ketakutan. Tidak lama kemudian, Bang Yuda pun membawa seorang ustadz balik ke rumah dan ustadz itu mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok yang berada di dalam tubuh Kasyara. Di saat sang ustadz berusaha bernegosiasi dengan sosok yang ada di dalam tubuhnya, sosok tersebut benar-benar tidak mau melepaskan Kasyara serta janin yang ada di dalam kandungannya. Dan akhirnya Pak Ustadz ini berusaha untuk membacakan doa. Lalu seketika sosok tersebut menjerit kesakitan dan jeritannya sangat keras, geng. Di saat dia menjerit, dia juga mengancam kalau Pak Ustadz ini tidak berhenti membaca ayat tersebut, dia akan menusukkan pisau itu ke perut Kasyara. Dan sosok ini gak main-main. Dia benar-benar mengarahkan pisau ke perut, lalu menyayat-nyayat perut Kasyara hingga darahnya menetes. Namun Pak Ustadz di saat itu tidak terganggu dengan ancaman si sosok ini, karena dia yakin banget kalau dia membunuh Kasyara, si sosok ini juga ikut terbunuh gitu. Jadi percuma. Dan Pak Ustadz ini langsung berusaha untuk membaca terus-menerus ayat tersebut sampai sosok ini pun meninggalkan tubuh Kasyara. Dan Kasyara pun akhirnya terjatuh dengan kondisi tubuh bersimbah darah karena perutnya tadi sudah tersayat. Dan di saat itu keluarga benar-benar kaget dalam kondisi ini, terutama orang tua Kasyara. Mereka langsung mengangkat tubuh Kasyara dan menaikkan Kasyara ke atas mobil lalu membawa Kasyara ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, langsung Bang Yuda berteriak untuk Kasyara ini langsung dibawa ke UGD. Dan di saat itu pihak dokter langsung menangani Kasyara dengan kondisi perutnya yang sudah tersayat dan mereka memeriksa kondisi kandungan Kasyara karena takutnya berefek gitu ya gara-gara sayatan tersebut. Bahkan di saat itu Kasyara benar-benar terlihat sangat lemas gara-gara banyak kehilangan darah. Dan di saat itu pihak dari rumah sakit melakukan operasi terhadap Kasyara, yang dimana mereka selama 7 jam mengoperasi Kasyara dan menyelamatkan bayi yang ada di perutnya, yang mana di saat itu Kasyara melahirkan bayi kembar. Namun sayangnya kedua bayi ini harus terlahir prematur karena ditakutkan malah mereka akan meninggal di dalam kandungan kalau tidak dilahirkan di saat itu juga. Nah akhirnya kedua bayi kembar ini dimasukkan atau diletakkan ke dalam inkubator. Kasyara di saat itu benar-benar dalam kondisi yang memprihatinkan gitu ya. Dia koma selama 5 hari lamanya, tidak sadarkan diri. Dan setelah 5 hari akhirnya Kasyara sadar, lalu barulah Kasyara ini sadarkan diri. Di saat itu hal pertama yang ingin dia lakukan adalah melihat kedua bayinya. Pihak dokter mengizinkan Kasyara untuk melihat kedua bayinya. Namun pihak dokter hanya mengizinkan Kasyara untuk melihat sebentar aja karena kondisi bayinya juga lemah gitu ya karena terlahir prematur. Dan di saat itu Kasyara diizinkan untuk melihat bayinya dan Kasyara langsung mencium kedua bayinya tersebut. Setelah itu Kasyara langsung menyerahkan bayi-bayi tadi ke perawat untuk dimasukkan ke inkubator lagi. Dan tidak lama kemudian Kasyara menggenggam tangan Bang Yuda sambil melihat ke arah bayi mereka. Lalu Kasyara melihat ke arah Bang Yuda sambil menangis dan meminta maaf kepada Bang Yuda. Di saat itu Bang Yuda benar-benar kebingungan karena kondisinya Kasyara ini terlihat seperti orang yang ingin pergi jauh. Dan benar aja, genggaman tangan Kasyara lama-kelamaan terasa dingin dan terasa lemas. Di saat itu Bang Yuda benar-benar panik dan dia langsung berteriak memanggil para dokter dan perawat untuk memeriksa istrinya. Namun apa boleh buat, istrinya meninggal dunia seketika setelah sesaat mencium bayi-bayi mereka dan meminta maaf kepada Bang Yuda. Di saat itu, pihak dokter benar-benar memastikan kalau Kasyara telah meninggal dunia. Bang Yuda yang mendengar hal tersebut tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, tidak bisa terima kondisi tersebut karena dia merasa dia telah gagal menjaga istrinya. Dia telah gagal menjaga ibu dari anak-anaknya dan itu benar-benar membuat dia merasa terpukul. Dan di saat itu, keluarga mereka benar-benar merasa terpukul dan merasa kehilangan yang sangat parah gitu ya. Karena selama ini yang
terjadi adalah Kak Syara ini sudah berkali-kali diganggu oleh makhluk itu dan membuat dia sangat-sangat stres gitu ya. Tapi keluarganya semacam ya tidak benar-benar menjaga, tidak benar-benar protek terhadap Kak Syara, dan seakan-akan hal ini tuh ya hal yang biasa gitu. Gangguan dari makhluk halus ini adalah hal yang biasa, sehingga mereka lengah dalam menjaga Kak Syara, yang akhirnya menyebabkan Kak Syara harus meregang nyawa pada akhirnya. Lalu singkat cerita, jasad Kak Syara pun dibawa pulang ke kampung halaman mereka, yang dimana di saat itu Kak Syara dikuburkan tidak jauh dari rumah orang tuanya. Selama 1 minggu itu Bang Yuda benar-benar merasa terpukul, merasa bersalah, dan dia berduka atas kepergian istrinya. Namun apa boleh buat, baru seminggu merasakan kedukaan atas kehilangan istrinya, dia harus kembali berangkat tugas karena dia adalah seorang tentara. Akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa karena harus menjalankan tugas. Dia harus kembali ke batalion yang jaraknya lumayan jauh dari kampung halaman istrinya ini. Singkat cerita, sesampainya Bang Yuda ini di batalion, ya dia nginep di asrama kesatuannya gitu ya. Setiap hari yang dilihat oleh anggotanya serta teman-temannya yang lain adalah kondisi dia yang selalu merenung, terdiam, dan terlihat sangat sedih, yang bisa dipastikan dia teringat dengan istrinya. Akhirnya Bang Yuda ini karena terlalu stres memikirkan istrinya sampai drop dan dia pun jatuh sakit kembali. Di saat dia jatuh sakit, tiba-tiba kuyang yang mengganggu istrinya itu mendatangi Bang Yuda di saat Bang Yuda sakit. Terlihat sosok kuyang tersebut tersenyum melihat Bang Yuda, dan beberapa saat kemudian kuyang itu pun pergi meninggalkan Bang Yuda. Sampai keesokan paginya, Bang Yuda meminta salah satu juniornya untuk menjemput ustadz yang pernah mengobati Kak Syara. Dia meminta ustadz tersebut untuk datang ke rumahnya dan mengusir sosok makhluk halus tersebut. Akhirnya si ustadz ini mengiyakan dan datang ke rumah itu, dan Bang Yuda pun menceritakan kondisi yang dia alami. Di saat itu, Pak Ustadz ini juga mengatakan sesuatu yang benar-benar membuat Bang Yuda sangat terkejut. Jadi Pak Ustadz itu bilang, pada saat malam Kak Syara kerasukan, dan yang merasuki Kak Syara itu adalah sosok dari kuyang tersebut. Nah lalu setelah si kuyang ini menyayat perut Kak Syara, sekeluarga lalu membawa Kak Syara pulang. Lalu sekeluarga membawa Kak Syara ke rumah sakit. Ustadz ini pun pulang ke rumah. Di dalam dia perjalanan pulang ke rumah, tiba-tiba dia dihampiri oleh sosok kepala yang melayang dengan isi perut yang menggelantung tersebut, alias si kuyang. Yang dimana kuyang ini berkomunikasi dengan Pak Ustadz. Dia mengatakan kepada sang Ustadz agar tidak ikut campur dalam urusan ini. Akhirnya Pak Ustadz ini bertanya kepada sosok kuyang tersebut, apa yang membuat si kuyang ini sampai tega menyakiti keluarga Kak Syara? Apa salahnya Kak Syara? Akhirnya kuyang ini pun menceritakan semua alasan mengapa dia mengganggu Kak Syara. Dan saat itu dia berkata kalau dia ini adalah sosok wanita biasa sebenarnya, dan dia itu menyukai Bang Yuda. Yang dimana saat pertama kali Bang Yuda pindah ke komplek asrama atau rumah dinas tersebut, dia tidak mengetahui kalau Bang Yuda ini telah memiliki istri. Karena selama 2 bulan Bang Yuda ini berada di asrama atau rumah dinas tersebut, tidak terlihat memiliki pasangan. Sampai akhirnya Kak Syara datang 2 bulan kemudian, dan si perempuan yang menjadi kuyang ini merasa sakit hati karena melihat sosok Kak Syara yang begitu cantik dan juga merupakan anak kota, sementara dia itu hanya seorang anak desa atau anak kampung yang tidak mungkin bisa bersaing dengan Kak Syara katanya. Dan si perempuan ini pun merupakan seorang wanita desa yang pernah mempelajari ilmu hitam, yaitu ilmu kuyang ini. Di saat dia menjelma menjadi kuyang, dia berusaha untuk membunuh Kak Syara berserta dengan janinnya. Dan dia berkata memang dia hanya bisa membunuh Kak Syara apabila Kak Syara ini dalam kondisi hamil. Karena satu-satunya cara dia bisa membunuh Kak Syara yaitu dengan mengambil secara paksa dan memakan janinnya Kak Syara. Bang Yuda mendengar penjelasan Pak Ustadz di saat itu benar-benar semakin terpukul dan menyesal mengapa dia harus mengajak istrinya untuk pindah bersama dia di lokasi desa tersebut. Nah sampai akhirnya Bang Yuda ini pun mencoba untuk ikhlas dengan semuanya, dan Bang Yuda akhirnya menceritakan cerita ini secara detail dan lengkap kepada si pengirim email, yaitu adiknya Kak Syara alias adik iparnya dia. Tujuan dia untuk menceritakan hal ini supaya menjadi pelajaran bahwasanya di tempat-tempat di luar sana, terutama di daerah pedalaman, masih banyak orang yang menggunakan ilmu-ilmu mistis untuk menyakiti orang lain. Dan
Dan juga Bang Yuda meminta kepada orang-orang yang mendengarkan cerita ini, apabila cerita ini diangkat di kamar Jerry, dia meminta untuk kita semua mendoakan almarhum istrinya yaitu Kak Syara agar ditempatkan di sisi yang terbaik oleh Yang Maha Kuasa dan diampuni dosa-dosanya semasa hidup. Dan di saat si pengirim email ini gue tanyain gitu ya, boleh nggak kasih tahu desa tempat tugasnya Bang Yuda ini di mana gitu. Dan akhirnya dia ngasih tahu gue, tapi dia minta untuk nama desanya disamarkan karena beberapa pengalaman ketika nama sebuah tempat itu disebut malah nanti menyebabkan ya kemarahan dari warga desa gitu ya. Jadi ada yang tersinggung. Lebih baik nama desanya dirahasiakan. Nah oke geng, itu dia cerita kiriman dari salah satu J-Gang yang bernama Alfi tentang kisah nyata yang dialami oleh keluarganya yang diteror oleh Kuyang.